Iya kan? Everyday. Sekali manggung 5 juta. Amin. Everyday. Tak terasa waktu berjalan, seiring dengan perjalanan kita, hari-hari kita lewati, suka duka kita jalani bersama, segala perbedaan yang ada. Kita selalu menghadapinya berdua. Sayang, janganlah kau berpaling dariku, janganlah kau lupa tentang semua itu. Oh janganlah, janganlah hatimu merasa gundah. Percayalah cintaku hanya untukmu. Oh janganlah, percayalah, Halo Isi. Bisa. Gimana nih? Ini lagu barunya ya? Gua kok nggak diajak. Lu masuk. Gua nggak diajak. Males gua. Males. Sini Kak, sini Kak, sini Kak. Apa kabar, Mbak? Halo Kak, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Yang penting baik dulu kabarnya. Betul, lebih baik bersehat. Ini ya, ciptaan Kak. sendiri? Lagu tadi? Ciptaan sendiri kebetulan. Boleh juga ya. Ini terinspirasi dari apa? Dari Perjalanan hidup kayaknya. perjalanan hidup. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang dua insan yang lagi jatuh cinta, tapi harus saling percaya gitu. Iya loh, Kak. banget. Betul. Apalagi yang berjauhan tuh LDR, kuncinya harus percaya ya. Betul. Gitu. Jadi judulnya Percayalah. Oke, nanti jangan lupa tunggu di Spotify. Belum ya? Ya, belum Kak. Jadi ceritanya ini belum rilis, belum di tag juga. Waduh, baru kali ini di sini berarti. Baru ini perdana. Luar biasa. Perdana di sini. Satu kehormatan. Satu kehormatan. Luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Hmm. Mbak Yesi ini seorang Yusi. Kakak. Yusi. Kamu melihat. Kamu melihat. Jadi beliau ini seorang lady rockernya Lampung. Kayaknya berat banget ya gelarnya ya. Mulai tahun berapa sih? Kalau mulai nyanyi komersil itu di tahun 2008. Iya. Pernah gabung band gak sih? Iya, bandnya dulu namanya Nostradamus di Oh, zaman. Nostradamus Iya. itu yang ternama itu kan. Mantul Ya kan? ini. Nostradamus. Penyihir dong. itu. Iya. Yang bisa Zaman marah-marah. festival ya, Kak. Iya, zaman iya, dulu. zaman festival ya tahun Luar 90. biasa sih. 2000-an ya kalau nggak salah 99 2000 lah. Ya, Keren. Nostradamus. Dulu tuh jurinya itu mungkin kenal juga kali. Kakak sama Kak Yuza juga. Bang Bobby. Oh, Bobby Sabar, Whiplash. itu jurinya. Oh, legend sih. Itu. Legend banget. Dia Waktu itu tahu posisi gitu ya. vokalis. Vokalis, bawa gitar juga. Wah. Karena personelnya kan cuma berempat ya. Vokal, bass, drum, gitar, melodi. Nah, jadi kita ngiring-ngiringin aja gitu. Luar biasa. Multi talenta. Multi talentan. Multi talenta sih. Multi talenta Di Lampung dong. itu langka loh. Kenapa? Di Lampung kan langka ya. Aha. Zaman dulu ya. Iya, Zaman iya. gue mau coba zaman kita dulu kan. Iya. Zaman dulu Iya. kan semua kan rata-rata. Iya, kan. iya. Terus yang main Rata-rata. gitar gitu. Itu Hmm. lebih ke kayak ini ya.
apa namanya? Mhm. Kayak Alanis Morissette sih kalau nggak salah sih. Iya. Kalau di Indonesianya Utopia kali. Nah, Utopia bawa juga ya vokalnya ya. Kan gitar juga dia sambil. Kadang-kadang sih ya. Iya. Sambil. Asik sih. Jadi memang cita-citanya jadi penyanyi loh. Bukan, dokter malah dulu. Kok jadi Jomplang banget ya. Dari dokter langsung ke sini ya gitu. Cuma kalau nyanyi itu hobi ya Kak. Kalau nyanyi itu hobi. Malah dulu orang tua kalau kayak mama support, papa supportnya ke agamis. Ngaji MTQ gitu. Tapi kalau mama oke netral gitu, ngaji oke, nyanyi juga oke. tapi pernah ikutan MTQ? Iya. Oh, untuk pengambilan tadi dia nyanyi janganlah gitu kan, bulat ya. Karena itu yang ngajarin vokal siapa? Otodidak ya Kak, sendiri, enggak kursus gitu enggak ya? Mungkin sedikit banyaknya dari mama, karena kan mama vokal juga, tapi karena di daerah Jawa Barat jadi nyinden ya. Wah itu memang benar. Lebih ke nyinden ya. Gue sempet itu loh menganalisis Lesti. Jadi Jadi Lesti itu bagus suaranya karena nyinden. Basicnya di sinden. Basicnya nyinden. Cengkoknya bagus ya. Cengkoknya dapat banget. Aya deui nu mikat cinta. Yuwal Anjeun. Aya deui. Waduh, Keren ya. Yuwal Semua bisa ya. anjeun. Mantap. Coba bismillahnya deh. Pengen denger lo bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang lebih cukupnya ke nyanyi ya. Kalau udah terbiasa nyanyi ya. Kalau dulu di awal karena biasa kiroat, cengkoknya kalau nyanyi ke kiroat. Iya, gitu, bener. Iya. Memang bener itu. Iya kan, Kak? Bener. Betul kan? Sekarang kalau karena sering ke nyanyi, cengkoknya jadi ke Betul nyanyi, banget, gitu betul kan, banget. Kak? Iya, sulit memang. Sulit. Kalau kita sudah terbiasa di kiroat, suruh nyanyi, agak Ngaji. ngerempet ke kiroat tuh Kayak ngaji nadanya. kan? Heeh. Kayak ngaji. Tiba-tiba jawab gitu kan. Kayak King Nazar ya. Iya, betul. Jadi itu tergantung kata orang tua kan, kalau diamalkan pasti inget terus ya Kak. Betul. Nah, jadi selama ini sih yang diamalkannya nyanyinya ya. Jadi ke bawah-bawah udah mulai ke bawah situ ya. Jadi Oke. ngajinya lupa juga tuh Kak, namanya juga. Tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatan-tingkatannya tuh lupa ya. Tapi kalau untuk ngaji di rumah ya oke lah gitu ya. Tapi Iya. untuk lomba lagi MTQ kayaknya udah banyak lupa. Sudah ada pengalaman yang penting. Iya. Jadi orang yang sangat berpengaruh nih Kehidupan. di kehidupan Iya sih. Teteh nih, gimana? Orang tua jelas. Pasti. Orang tua support ya dua-duanya. Tanpa doa orang tua nggak mungkin ada di titik ini ya Kak, Iya, gitu. Keluarga, anak-anak itu yang memberikan support terbesar gitu. Karena Dan konsisten lingkungan loh. ya. Konsisten banget sampai sekarang kan. Konsisten Kak. Karena punya prinsip sesuatu yang ditekunin itu akan berhasil. Amin. Amin. Jadi nggak pindah-pindah, tetap di konsisten. Iya. Itu sih salah satu kuncinya ya. Konsisten. Iya, konsisten juga tuh keren. Tetap konsisten. Kenapa jadi joget? Istiqomah. Ya, kalau bahasa Arabnya istiqomah ya. Iya. Nah, itu kan perjalanan yang nggak singkat ya buat Teteh ini. Jadi kan pernah dong ada masalah. Apa kan namanya di musik Ya, kan? ya. Downnya pasti Up-downnya gitu. ada. Pernah nggak sih ngalamin? Pasti pernah Kak. Awal kan dulu memang ngerintis tuh bukan langsung di komersil ya Kak, bukan di festival gitu. Jadi belum untuk berpikir untuk ini musik menghasilkan tuh belum sampai ke situ belum. Jadi kayak cari nama dulu gitu kan, kayak cari nama dulu ya, ikut festival-festival itulah, festival rock sama Sodamus itu gitu. Memang dulu sih di tahun
99 atau 2000 kan memang genrenya di rock ya. Iya, Di rock ya, zaman-zamannya festival Iya, ya. benar. Gitu. Zaman itu nggak iya. Mm-mm. Rajanya ya Whiplash itu lah. Iya, Amuba. Amuba, Ya, Amuba. Napoleon. Napoleon, ya itu. Jadi ikut di festival-festival dulu, nah kemudian sempat vakum karena kerja, karena merit, mulai lagi itu udah ke komersil di tahun 2008. Gitu, iya. udah nggak ikut festival lagi. Lebih ke komersil. Home band atau wedding? Wedding singer, gathering semua di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi gitu. Jadi undangan dari instansi, dari Polda, Korem, Kodim, batalion gitu, dan perusahaan-perusahaan gitu. Perusahaan swasta atau negara jadi BUMN ya gitu. Wedding singer juga gitu, jadi ke situ jadinya. Iya. Dengan kesibukan yang dijalani, keluarga ada komplain nggak? So far support ya Kak, walaupun dari anak-anak ada yang kok mama kerja Kurang terus waktu. sih gitu kan. Biasanya itu kan. Aku mah kerja terus sih gitu, kapan untuk kami gitu kan. Tapi selalu dikasih pengertian ya Kak. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak support gitu, karena ya mungkin mereka juga tahu kerjanya untuk siapa. Betul. Gitu. Untuk saya biar happy maksudnya. Tapi emang betul. Kita tuh bikin awet muda loh, Jok. Bener. Katanya sih satu lagu bisa nambah umur kita 1 hari. Iya nggak sih? Katanya ya. Serius? Iya katanya. Masalahnya tahu umur kita berapa hari itu dari mana tuh? Jadi seandainya nih Kak Jose ya, misal gitu kan, umur kita misalkan wafat di umur 60 misal ya. 60. Nah, terus kita nyanyiin satu lagi di 60 ditambah 1 hari gitu. Wah, bisa jadi infinity boy. Tiap hari kita nyanyi aja kalau gitu. Karena Jadi happy kali ya Kak. Sebetulnya sih karena happy. Happy ya. benar. Adrenalin Arahnya ke situ sih. Ke situ. Kayak Asam lambung hilang. Betul. Nah. Enjoy your life akhirnya. Enjoy your life, Cica. Ya. Kenapa memutuskan musik sih? Berangkat dari hobi ya Kak dulu tuh. Dan jadi dari waktu kelas 1 SD itu di dekat rumah tuh ada lomba nyanyi karaoke tingkat anak-anak gitu kan. Tapi di rumah kan sering nyanyi gitu di rumah kata mama. Dari kecil bakatnya. Dari kelas 1 SD itu udah ikutan tuh udah lomba karaoke gitu. Awalnya sih coba-coba. Kok enak, ketagihan jadi. Awalnya saya coba-coba tapi enak gitu. Ketagihan saya. Soalnya juara jadi menghasilkan gitu. Iya. Jadi langsung ikut terus juara. Langsung dapat juara, terus dapat uang dulu mah besar ya Kak, 150.000 itu ya. Iya pasti. Tahun besar. 90. Apalagi untuk ukuran anak-anak. Iya. Waktu itu kan. Nah, kadang ada tetangga kalau di Jawa Barat kan dulu ada orang nikahan tuh nanggap wayang golek kayak Asep Sunandar atau apa gitulah ya, selevelnya itu ya. Nah, jadi sebelum acara wayang nyanyi itu diundang kata itu. Nyanyi, di 2 atau 3 lagu sebelum perform wayang. Itu dikasih uang cuma 5.000. Dulu teh 5.000, kadang 10.000. Tapi yang penting mental terbangun, keberanian semakin meningkat. Nah, dari situ iya betul Kak. Kemudian mama aduh ikutan aja ada lomba nyanyi gitu. Ya udah Itu di mana sih? Di Jawa Barat Tasikmalaya, Ciamis. Saya juga Tasik. Ulu. Awi Pari. Mama Pari. tapi. Sami Awi Pari. Iya, Pasar Munding. Jangan-jangan tetangga. Oke. Dekat pesantren. Pemirsa, ini tali kasih dari kampung halaman. Rupanya ini saudara yang sudah lama hilang. Bini gue udah pulang belum, suruh kumpul aja orang Tasik semua yang nge-hostin sini. Juga ya. Jadi rooming, apalagi kita ngomong Sunda. Iya bener, rooming dia. Iya kan. Maaf, boleh saya ini Mangga. gitarnya? Oke, mangga. Saya pinjem. Mau dipeluk aja, nggak bisa main soalnya. Pernah ikut ajang pencarian bakat nggak sih Teh? Ajang belum. Sampai sekarang belum memang. Banyak sih yang nyaranin, cuma dulu kan pas pertama ada Afi kalau nggak salah ya di Indonesia ya. Ferry ya. Afi ya Ferry ya di angkatan pertama Ferry ya. Itu udah hamil.
udah hamil gitu. Ya, Jadi mau ikutnya juga udah hamil kan melahirkan ngurus baby. Sendiri, ya. Iya, sudah punya kehidupan sendiri. Nah, mulai aktif nyanyi lagi 98 itu ya. Jadi gosip yang beredar nih katanya Teh Yusi ini adalah sosok penyanyi yang termahal ya. Amin. Ya Allah ya Robi. Kalau untuk honor ya Kak ya itu relatif sih sebetulnya ya. Jawabannya bijak. Diplomatis. Yoi. Cari aman. Cari aman. Takut. Ngeri. Potongan yang gede. Yo, betul. Karena memang di Lampung sendiri kompetisinya nggak terlalu banyak atau gimana sih Teh? Kalau untuk persaingan sih masih yang wajar-wajar aja, masih kalau menurut Teteh sih masih persaingan yang sehat ya, gitu. Ya walaupun terkadang ada yang gimana-gimana, tapi masih wajar sih, masih sehat gitu persaingannya. Dan untuk malah sekarang banyak pendatang baru ya, gitu, pendatang baru banyak gitu untuk gitu ya masuk ya. Di singer ya, di singer. Cuma mungkin lebih ke semuanya proses ya kayak mau dari perbendaharaan lagu atau jam terbang sih ya, intinya itu aja gitu. Mempertahankan kualitas juga. Betul. Kalau untuk suara banyak yang bagus. Tipsnya apa sih di bisnis wedding singer ini biar kan banyak sih kenalan saya juga lama-lama kan pada ya legend-legend udah pada tumbang ya. Apalagi jam Covid ya. Oh iya, semua merasa gitu. Semua merasa. Jadi kayak diinstal ulang lagi semuanya. Banget. Iya, merasakan semuanya. Kerasa nggak buat wedding? Asli, merasa. Mau tanya sih Teh, selama perjalanan karirnya, ada nggak sih orang-orang yang dengan kutip nakal gitu ya, ya entah itu dalam bentuk sawer atau apa gitu, pernah ada yang ngegoda nggak sih Teh? Kalau namanya dunia entertain ada aja ya, ada, tapi tergantung kita nyikapinnya gitu. Tergantung kita menolaknya, tapi secara halus gitu kan. Jangan sampai menyinggung klien gitu. Seperti itu ada aja pasti. Ya, apa ya? Kadang-kadang kan memang ada aja orang yang begitu tuh ya. Nggak dalam satu posisi penyanyi aja, udah dalam bidang apapun kadang-kadang ada. Pasti ada. Nggak mesti di entertain aja ya. Cuma terkadang kan orang nyorotnya ke situ gitu ya. Padahal kan semua bidang juga pasti ada ya. Pasti ada. Jadi balik lagi ke kitanya untuk menyikapinya. Kembali lagi ke kitanya nyikapinya. Kita jaga diri lah gitu. Nah, betul sekali. Ya. Pernah ke Korea nggak operasi plastik? Enggak, jadi ini asli nih ya? Asli. Karena gue lihat dari samping. Kok kayaknya kayak dibentuk manusia gitu ya? Kan memang ada yang menciptakan. Iya benar. Ya? Oh luar biasa. Jadi kalau bahasa orang pujangga zaman dulu itu, Allah tuh menciptakan lagi dalam waktu luang. Jadi lebih detail. Masuk ya. Kalau bahasa pujangga dulu begitu tuh. Bukan mau ngerayu, bukan. Iya. Ya kan? Kayak mirip artis aja. Aduh. Artis ibu kota ya. Memang settingan orang Tasik tuh memang begini-begini. Ya kan settingannya. Nah, gimana coba? Apa keturunan Indo apa? Gimana? Enggak. Kalau tapi jauh ya dari papa itu ke papahnya aja udah buyut. Dari Belanda ya. Ke papahnya aja udah buyut. Ke sayanya udah jauh banget. Jauh banget. Dikit-dikit mah ada. Kalau lo asli kayaknya. Kalau nggak Tasik ya Subang itulah. Subang. Iya. Kok bisa ke sini? Nah, nanya balik jadinya ya. Kok dari Subang bisa ke Lampung, ayo? Kalau saya justru lahirnya sudah di Lampung. Oh, mau di Lampung ya. Cuman mama, orang tuanya nenek di Tasik. Gitu. Pari. Yang saya ingat tuh ya, saya juga jarang-jarang pulang tuh. Kalau dengerin orang ngomong, saya paham. Tapi untuk ngomong ngucap susah. Ada hese gitu ya. Susah gitu. Karena khawatirnya gini loh Teh. Di dalam bahasa Sunda itu kan ada kasta. Iya. Khawatir nanti ngomong sama orang yang lebih dewasa, orang tua. Saya ngomongnya dengan bahasa yang kasar, taunya bahasa kasar. Nanti malah nggak sopan. Makanya lebih baik ngomong bahasa Indonesia aja. Yang universal gitu. Aman. Udah ngobrol panjang lebar sama Teteh nih. Apa sih yang paling berkesan sih dalam hidup Teteh ini? Di karir di bidang musik ini?
di musik. Semuanya berkesan sih. Apalagi pas lagi terima amplop ya. Aduh. Wow. Berapa? Lagi. Jadi pengen tahu, kepo banget loh. Berapa teh cina? Kasih tahu nggak ya gitu? Karena cewek ngejalanin bisnis ini, setahu gue ya di bisnis wedding singer ini sedikit ya. Banyak kan laki kan? Enggak juga. Enggak juga ya? Malah justru kebanyakan sih cewek sebetulnya. Iya kan? Iya. Kebanyakan cewek. Tapi imbang sih sekarang ya. Imbang sekarang ya. Banyak itu tuh yang katanya banyak yang baru-baru, suaranya juga bagus-bagus. Gitu. Gimana cara untuk mengatasinya? Seorang Teteh Yusi ini untuk kompetisi kan ya? Bertahan di dalam kompetisi. Oke. Dari perbendaharaan lagu juga ya. Harus update. Atau gimana? Jadi, gitu ya. Jadi kalau ada klien yang minta lagu, ya sampai sekarang kan teteh pasti belajar juga, belajar terus gitu. Karena kan banyak lagu baru, klien minta kita harus pelajarin. Klien minta harus pelajarin. Sampai sekarang sebenarnya. Dangdut bisa nggak? Iya. Bisa juga. Iya. Tergantung permintaannya dia. Iya. Rock bisa, pop bisa, dangdut juga bisa. Iya. Semua segmen ya. Karena dari pasar ya, pasarnya menuntut kita harus semua bisa. Nah itu salah satunya juga Kak. Selain kita update di lagu, genre juga harus kita makan gitu kan. Lagu daerah, lagu semua gitu. Lagu-lagu daerahnya, lagu dangdut, pop, rock, semua ya Kak. Gitu. Kalau Teteh ada yang nyanyi? Ada. Ada ya. Ada generasi penerus. Disupport nggak Teh? Kalau seandainya mau. Disupport. Iya. Jadi flashback ke masa lalu ya. Iya. Ketika kita kecil disupport dengan orang tua, ketika anak kita ada bakat, kita support balik. Lagi. Iya. Dikhususin atau latihan di rumah? Enggak, latihan di rumah aja. Gitu. Sebenarnya kalau dipaksa untuk ikut festival, dia agak belum terpacu gitu. Belum ada motivasi belum. Jadi malah lebih ke model sih ya. Kemarin ikutan ada ajang juga. Alhamdulillah dapat perwakilan nanti ke IKN gitu. Lebih ke model gitu. Jadi ngajarin pertama nyanyi siapa sih? Enggak ada. Ya, mungkin benar-benar otodidak. Kalau zaman baheula mungkin keturunan gitu ya Kak. Karena keturunan kali ya Kak gitu. Jadi ya mau sendiri aja gitu. Nggak dipaksa-paksa asli. Nggak ada yang paksa, kemauan sendiri aja gitu. Dan kenapa bisa jadi manjang gitu ya kan terus sampai sekarang, karena itu tadi tahu hasil ya. Oh ternyata di satu profesi yang kita tekunin ada hasilnya gitu. Jadi udah nyaman di situ, stuck di situ, ya udah jalanin terus. Ketemu gitu ya Kak. Jadi ya udah nyaman di keadaan yang sekarang, di kondisi yang sekarang, di pekerjaan, mencintai ya Kak, jadinya mencintai pekerjaan. Beruntung sih Teh, gitu. Kita itu ngejalanin hidup produktif ya kan, di hobi yang kita gemarin, itu beruntung banget. Nggak semua orang. Betul. Menjalani hobi dibayar, menghasilkan uang, berpenghasilan, wah udah nikmat ya Kak. Nikmat banget itu, enjoy banget. Ngomong-ngomong, single yang tadi bakal dirilis atau mau? Insya Allah dirilis. Dalam waktu dekat? Insya Allah. Udah ada berapa materi? 2. Tapi yang satu belum belum jadi banget ya Kak gitu. Ini di konsep musiknya dibuat apa kayak country atau balad? Bukan seperti balad. Buat balad sih. Kalau kelihatannya sih ya. Balad. Lebih enak sih. Ini apa namanya nuansa baru sih di gencaran era-era musik saat ini yang gue dengar itu kan. Nah itu Kak, semua galau kan ya, galau. Teteh nggak suka galau. Oke. Nah itu juga rahasianya poet muda tuh. Oke. Gitu. Itu ya. Jadi masalah besar dikecilin, sudah kecil dibuang. Iya. Gitu. Lupakan. Apa sehari ini hempaskan. Ngomong kompak banget sih. Gue juga baru mikir kok bisa bareng ya gitu. Hempaskan. Seminggu bisa berapa kali ngejob nih Teh? Alhamdulillah sih hampir everyday ya. Gitu. Everyday. Gak kerasa cuy. Ini aja kemarin Mas Haji, hari apa bisanya gitu kan. Ntar Mas ya, sementara sih yang kosong di Kamis Mas gitu. Mantap. Oke gitu. Iya kan. Everyday. Sekali manggung 5 juta. Amin. Everyday
Kenapa jadi ngitungin rezeki orang sih? Orang pajak nanti. Iya. Enggak. Guyon. Guyon. Nanti Ampuran. nanti Mas Adi disensor ya, Mas. Gitu.